Malam ini Jokowi dan Biden adakan pembicaraan intens, ini peringatan keras Jokowi untuk AS. Baru-baru ini memang sedang ramai pembicaraan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ada beberapa kerjasama yang memang dibatalkan kemudian menjadi problematika tersendiri untuk kedua negara tersebut. Apalagi kali ini Amerika Serikat sedang diterapkan beberapa masalah yang sangat pelik, diantaranya adalah tentang melilitnya utang AS yang terancam gagal dibayar, serta ada beberapa proyek strategis Indonesia Amerika Serikat yang ternyata dibatalkan. Tentu saja hal ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar, kenapa kesepakatan kerjasama setelah dua negara terbesar tersebut bisa dibatalkan? Sebelumnya ada kabar mengerikan dari Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini terancam mengalami gagal bayar kembali menyeruak ke publik. Menteri Keuangan AS Janet Yellen sudah sejak tahun lalu memperingatkan hal tersebut, dan kembali ditegaskan pekan ini, dampaknya juga akan sangat buruk. Kegagalan utang kami akan menghasilkan bencana ekonomi dan keuangan, kata Yellen kepada anggota Kamar Dagang Metropolitan. Bengkaknya utang AS, dipicu oleh pandemi saat itu, pemerintah AS harus menggelontorkan stimulus 5 triliun dolar guna menyelamatkan perekonomian. Dalam keterangan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selalu mengungkapkan bahwa rasio utang Indonesia wajar dan aman dibandingkan dengan negara-negara G20. Sri Mulyani menyampaikan kondisi rasio utang negara terhadap produk domestik bruto, atau debt to GDP, gross domestic bruto, di berbagai negara G20 dan ASEAN pada 2022. Menurutnya, rasio utang pemerintah Indonesia berada di kisaran 39,6%, rasio utang RI lebih rendah dari Korea Selatan yang berada di posisi keempat, 54,1%. Namun, posisi Indonesia masih lebih tinggi dari Arab Saudi, 24,8%, dan Rusia, 16,2%, yang menempati posisi pertama dengan utang paling kecil di antara negara G20 dan ASEAN. Lalu kemudian pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, mewanti-anti utusan khusus dari Amerika Serikat untuk urusan iklim, John Kerry, agar tidak ganggu investasi di Indonesia. Satu hal yang harus kalian perhatikan, yaitu jangan pernah mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia, tegas Luhut. Meski mengakui adanya kepentingan bersama di antara banyak negara anggota ASEAN, Luhut menegaskan, pemerintah Indonesia tetap mengutamakan penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyinggung agenda konferensi tingkat tinggi G20, yang digelar di Bali pada November tahun 2022 lalu. Jika KTT G20 saja dapat diselenggarakan dengan sukses dan mendapat pujian dari seluruh negara, maka KTT ASEAN 2023 juga dapat mengulangi kesuksesan yang sama, kata Luhut.